Insya Allah Kiai kita Kiai Haji Haris Hakam yang beliau adalah mubaligh di acara TV One sudah dihubungi beliau. Pagi ini ada acara di Permata Hijau, dijemput nggak mau karena tahun yang lalu yang jemput ugal-ugalan katanya. Jadi insya Allah bisa hadir sendiri, sudah dicek, mudah-mudahan bisa hadir sendiri. Kemudian yang kedua, Ibu Hajjah Airin sudah terus dikonfirmasi, insya Allah beliau bisa hadir, walaupun agendanya sangat-sangat padat, tapi beliau usahakan bisa hadir, karena beliau itu punya putra dua-duanya murid saya. Jadi kayaknya kalau nggak hadir ya malu kali ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Yang satu di ITB Bandung, yang satunya sudah S2 di Jerman. Dua minggu yang lalu masih kontak-kontakan dengan saya. Insya Allah bisa hadir, mudah-mudahan. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di samping acara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita harus merasakan kebahagiaan yang luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asbab paling utama kita diberikan pencerahan, cahaya di dalam kehidupan dunia dan insya Allah sampai di akhirat. Bahkan dinyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, alam ini tidak tercipta. Makna alam semesta yang konon para astronom, para fisikawan menyatakan lebih dari 205 triliun planet itu tidak ada maknanya dibanding dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa harus dengan sholawat? Pertama, Maulid Nabi ini sebetulnya tidak masyru', syariatnya tidak dari Rasulullah, tapi dari para ulama. Tapi yang masyru', yang disyariatkan justru sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka Maulid Nabi itu isinya adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, bersolawat itu hukumnya wajib. Allah sudah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa pesantren, kalau Allah ingin menyatakan bahwa itu serius, informasinya harus kita dengar secara seksama, maka Allah mengawalinya dengan kata inna. Inna itu huruf taukid, huruf yang sesungguhnya menguatkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, memberi penghormatan, bersalawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepadanya, wasallimu, dan bersalamlah dengan salam yang sempurna, sallimu taslima. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab juga demikian dinyatakan, kalau sudah ada kata diulang, itu tandanya harus disempurnakan kata itu.
Sallu wa sallimu taslima. Bersalamlah dengan salam yang sempurna, bukan dinomorduakan, bukan setengah hati, tapi silakan membuat momentum yang kita memberi sholawat dan salam itu sempurna kepada Rasulullah SAW. Ini saya ngomong rada panjang itu sebetulnya hati saya lagi rada ketar-ketir datang. Ya udah sambil nunggu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nasnya jelas dari Al-Qur'an. Kalau ada orang anti sholawat, ya Allah, emang dia hidup mau kemana dan karena apa? Karena pentingnya sholawat, Bapak Ibu, minimal dalam sehari semalam kita wajib bersolawat 9 kali. 2 kali saat zuhur, rakaat kedua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. 2 kali saat asar, sudah 4 kali. 2 kali saat maghrib, 6 kali. Saat isya, 8 kali. Dan saat subuh, sholawat sekali. Minimal sehari semalam itu 9 kali. Bahkan sepakat para ulama mazhab manapun, sholat di luar sholat wajib pun wajib bersolawat. Contohnya sholat jenazah, kalau bersolawat batal sholatnya. Maka rakaat kedua setelah takbir kedua setelah takbir pertama itu sholat jenazah wajib. Bahkan Rasulullah menyatakan orang yang paling pelit adalah orang yang disebutkan nama saya tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW ditemukan oleh para sahabat sedang sujud yang lama sekali. Dalam riwayatnya dinyatakan sebagai ka'annahu yatawaffa, seakan-akan dia wafat. Jadi para sahabat kaget, Rasulullah lama sekali sujudnya. Ka'annahu yatawaffa, kayak wafat gitu, nggak bangun-bangun. Kemudian setelah lama sahabat itu memanggil, mendekat, ya Rasulullah, kita sehat ya Rasulullah. Ya Rasulullah bangun. Kemudian menyelesaikan sujud itu, lalu bertanya, kenapa wahai sahabat? Kami yang justru yang tanya, Rasulullah, kenapa engkau lama sekali? Saya takut engkau wafat dalam keadaan sujud. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan menyatakan, ya sahabat, wahai sahabat, saya baru saja dapat wahyu melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man shalla alaihi sholatan, sallallahu biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Siapa yang bacanya 10 kali, Allah akan memberikannya rahmat 100 kali. Masyaallah muslimin rahimakumullah, isyarat hadis bahwa siapa yang bersolawat sekali dia akan diberikan 10 kali. Artinya solawat sekali punya manfaat bisa jadi 10 macam manfaat. Di antaranya Bapak Ibu, orang yang bersolawat itu emosinya akan terkendali. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang bersolawat itu yang senang itu bukan nafsunya, yang puas itu bukan otaknya, tapi yang senang adalah hatinya, yang senang adalah ruhnya. Pada saat hatinya senang karena mendapat rahmat dari Allah, maka dia akan mapan secara emosi. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi menyatakan siapapun mendapat kesulitan, prahara dalam hidup, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kitab Mustarabih fi Fadilat Amal Salih dinyatakan siapa yang membaca salawat maka ruhku dikembalikan
kembalikan ke jasadku untuk menyampaikan jawabannya. Dan dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, Inna lillahi malaikatun sayyahin. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang menebarkan sayap ke seluruh muka bumi, yang akan menyampaikan sholawat kepada orang yang bersolawat. Lalu malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan, ya malaikat yang bersolawat siapa? Yang bersolawat si A. Terus ayahnya si A namanya siapa? Ayahnya si A namanya si B. Ibunya, kakeknya, neneknya. Jadi pada saat kita bersolawat, Rasulullah memberikan rahmat bukan hanya kepada yang bersolawat, tapi ayah, ibu, kakek, neneknya akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok belum ada tanda-tanda. Padahal saya kalau turun dari sini sepanjang apapun nggak dapat amplop nih. Ya, belum ada ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, pesan dari Maulid Nabi, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama bersolawat, Bapak Ibu. Keluarkan suaranya, biarkan Masjid Ar-Ridha ini menggema dengan bersolawat kepada Rasulullah. Sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa acara ini adalah acara peresmian Masjid Ar-Ridha. Bapak Ibu sekalian, Masjid Ar-Ridha ini kenapa harus diresmikan? Karena pertama, Masjid Ar-Ridha insya Allah sudah atau telah tercatat memberikan kiprah secara dakwah dan sosial yang luar biasa. Yang pertama, kurban di Ar-Ridha alhamdulillah minimal 6-7 ekor setiap tahunnya untuk sapinya. Kemudian kambingnya bisa 20-30. Artinya Masjid Ar-Ridha telah diberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar untuk menunaikan amanat, memberikan berbagi kepada masyarakat sekitar,
sampai dengan 1.200 mustahik biasanya. Kemudian yang kedua, di dalam setiap tahun Masjid Ar-Ridho ini penggalangan dana zakatnya alhamdulillah luar biasa, telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat, sehingga insya Allah aktivitas sosial dan keagamaan tidak terputus di sini. Pengajian rutin setiap minggu ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga santri berjalan insya Allah. Kemudian adanya tilawah secara gawam. Lihat kalau setelah subuh biasanya masjid itu tutup kemudian mati. Kalau di Ar-Ridho selalu baca bersolawat ada, kemudian qiraatul Quran, tilawatul Quran insya Allah selalu dihidupkan. Para santri terus melakukan amaliyah yaumiyah. Kemudian berikutnya Masjid Ar-Ridho ini telah menunaikan sholat Jumat selama 2 tahun. Alhamdulillah belum pernah dibubarkan. Misalnya karena tidak ada khotib. Artinya panitia dan pengurus sudah siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan alhamdulillah jamaahnya selalu penuh. Jadwal tahunan terus dibuat sesuai dengan agendanya, dan sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, konfirmasi kita lakukan untuk bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, termasuk tarawih, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat dengan mengikuti apa yang dinyatakan oleh pemerintah, insya Allah telah membuktikan bahwa Ar-Ridho insya Allah melayani masyarakat di bidang keagamaan dan sosial. Termasuk di dalamnya ada santunan anak yatim yang jumlahnya adalah 60 anak yatim, selalu kita laksanakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, karena pentingnya ini dinyatakan kepada masyarakat, maka alhamdulillah hari ini insya Allah akan diresmikan. Mohon dukungannya. Pertama, bangunan yang di belakang bapak-bapak ini sudah didak 3 lantai. Pertama adalah buat rumah tahfiz. Alhamdulillah sudah berjalan, walaupun masih orang-orang sekitar, belum ada yang minum. Yang kedua, kebutuhan masyarakat untuk dibantu anak-anaknya belajar matematika, IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya, insya Allah akan dibuatkan bimbingan belajar di sini dengan pola membantu. Kalau di luar mahal, maka di sini insya Allah akan dibuatkan sesuai dengan kemampuan. Potensi-potensi guru-guru mahasiswa banyak. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, pengen belajar matematika untuk membantu sekolahnya, itu nanti akan diadakan di lantai 2 sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling prihatin dan semua sepakat prihatin adalah bahwa banyaknya anak-anak dalam tanda kutip liar, tidak terurus, yang kadang-kadang tidur di malam hari di sini tanpa dicari oleh ayah bundanya. Itu berarti tanggung jawab kita semua. Kita pengen kumpulkan, pengen satukan, kita kasih marawis, kasih pelatihan apa yang sifatnya untuk mereka, bahkan mungkin musik atau apa yang kira-kira mereka bisa. Karena ada yang bolak-balik pakai gitar gitu ya, mengganggu. Kemudian malam Ramadan itu luar biasa, itu meresahkan kita semua. Itu adalah masalah kita bersama Bapak Ibu sekalian. Dan mari Bapak Ibu dukung kita semua untuk bisa mengatasi ini.
Bisa dibayangkan 10-20 tahun ke depan, kalau kita tidak memberikan strategi langkah-langkah yang baik terhadap mereka, apa yang terjadi di desa kita ini. Maka Bapak Ibu, mohon dari kesadaran kita semua, jangan dibentak, jangan dikejar, jangan dijustifikasi buruk mereka, karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita di sekitar kita. Kenapa mereka senang di hari Ridho sampai malam? Karena kita tidak mengejar-ngejar mereka. Main bola di sini, kemudian main apa di sini, kita mari berikan pendidikan Al-Quran, kemudian pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bentuk tanggung jawab kita kepada anak-anak. Jangan menyalahkan orang tuanya, karena memang orang tuanya udah salah. Tapi kesalahannya misalnya Bapak Ibu rumahnya sempit, anaknya banyak, ya udah biarin aja di Ridho, ya kan? Tapi nanti 10-20 tahun ke depan dampaknya bagaimana kita mau. Bahwa berhasil atau tidak terserah nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita pernah mendambakan Bapak Ibu, di Masjid Al-Ridho ini ada pusat kesehatan masyarakat gratis. Saya sudah berdoa, apakah di depan sana rumah kosong itu kita jadikan pusat kesehatan masyarakat, supaya orang di antara masyarakat ini kalau berobat tidak jauh-jauh, tapi di sini. Dokternya siapa? Ternyata saya punya murid banyak, dokter-dokter yang baru, ya, di Al-Azhar. Mudah-mudahan insya Allah ada yang sudah siap untuk membantu, apakah seminggu sekali atau sebulan sekali. Mudah-mudahan kalau ini niatnya baik, ya, untuk sama-sama membantu masyarakat, insya Allah terwujud. Mohon doanya, tempatnya ada dulu. Mudah-mudahan tempatnya segera ada. Ya, kenapa saya minta doa? Mudah-mudahan ada, karena ada orang menjanjikan untuk memberi tempat. Mudah-mudahan janjinya terkabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dulu saya diajari oleh Kiai Abbas Rahmat, kalau ada kesempatan buatlah BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil, yaitu simpan pinjam yang tidak ada bunganya. Misalnya, maaf, ada orang yang pengen dagang sayur, modalnya 5 juta, maka pinjam 5 juta, dibayar 10 bulan, berarti sebulannya berapa? 500, tanpa ada kelebihan pinjaman. Ini artinya apa? Jangan ada rentenir di sekitar sawah baru ini. Jangan ada orang meminjamkan dengan pinjaman berbunga yang mencekik sampai ada orang meninggal, tapi kemudian dia belum bisa bayar dan rumahnya disita gara-gara adalah pinjaman-pinjaman seperti itu. Dan saya dengar masih banyak berkeliaran rentenir yang meminjamkan itu. Apalagi sekarang ada apa? Ojol ya? Apa? Pinjol, pinjaman online, itu berbahaya buat kehidupan kita. Bukan hanya mencekik di dunia, tapi nanti di akhirat akan berbahaya buat kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, program-program itu bagus semua, cuman butuh dana, butuh biaya, butuh semangat, butuh ilmu. Maka mohon dukungan doa, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Belum datang juga. Ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi batuk sepertinya dari kemarin, maka nggak bisa lepas ini. Di sini ada Kiai Hasan Oramahi. Saya minta sudah ceramah dulu deh. Kalau Kiai Haris nggak datang dulu, ya Ustaz ceramahnya sambil dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Pertama, sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya guru-guru kita semua yang hadir di sini. Kemudian yang kedua, tentu mohon beri maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kehilafan dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang luar biasa. Bapak Ibu, acara ini digalang hanya 10 hari yang lalu, begitu cepatnya, dan alhamdulillah Bu Haji dan tim luar biasa, Pak Santo dan tim juga luar biasa. Padahal habis ditinggal ke Bogor saya baru datang malam. Jadi terima kasih atas segala yang telah diberikannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dan terutama mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.